misalkan ada reaktan A yang terdekomposisi, maka pi kecil itu adalah merupakan fraksi dari A yang hilang pada suatu kondisi mendadak gitu ya. Instant which transform into desired product R. Jadi A-nya itu berubah menjadi produk R. Jadi ini R ini adalah instantaneous fractional yield produk R. Gitu ya. Nah, Pi sendiri kalau dibuat dijabarkan dalam bentuk persamaan adalah mol R yang terbentuk per mol A yang bereaksi atau sama dengan DCR per min DCA ya. Kalau produk terbentuk pasti positif ya. Kalau A bereaksi maka A ini kan berkurang, maka negatif DCA. Nah, untuk apa namanya Pi ini kan merupakan fungsi dari CA, gitu ya. Dan CA sendiri akan berubah sesuai dengan jenis reaktor yang digunakan. Apakah itu reaktor plug flow maupun reaktor mixed flow? Kalau plug flow berarti CA akan berubah di setiap titik, gitu ya. Nah, Pi kapital, gitu ya, merupakan fraksi dari A yang sudah berubah menjadi R. Jadi keseluruhan ya. Keseluruhannya adalah pi kapital ini dan kita menyebutnya sebagai overall fractional yield atau pi kapital ini ya. Yang merupakan kalau kita hubungkan dengan pi adalah semua R ya, semua R yang terbentuk per semua A yang bereaksi. Nah, semua R yang terbentuk itu kan berarti R final ya, R kondisi final, konsentrasi R, CRF per semua A yang bereaksi, yaitu CA0 dikurangi CA final. Dan CA0 dan CAF ini adalah delta CA, karena kondisi awalnya CA0, harusnya kan kalau delta itu adalah CAF men CA0, tapi karena ini merupakan CA0 men CAF, berarti sama dengan negatif delta CA. Atau sama dengan pi rata-rata di dalam reaktor. Ya. Nah, kalau pada akhirnya kalau kita mau menghitung atau membuat distribusi produk, maka yang kita lihat sebenarnya adalah pi overall gitu ya. Tapi semuanya kan berlangsung atau dicari berdasarkan pi instantaneous fractional yield atau pi kecil ini ya. Nah, untuk plug flow dan mixed flow kan berbeda ya. Kalau plug flow karena setiap titiknya ada perubahan secara progresif. Jadi CA berubah secara progresif selama atau sepanjang reaktor. PFR itu pi plug flow sama dengan min 1 per CA0 min CAF integral pi DCA atau sama dengan 1 per delta CA integral pi DCA. Batas bawah CA0, batas atas CAF. Sedangkan mixed flow, kalau mixed flow CAF yang ada di dalam reaktor, konsentrasi produk dalam reaktor kan sama dengan konsentrasi produk yang keluar dari reaktor. Maka pi-nya itu konstan, sehingga untuk MFR pi mixed flow-nya sama dengan pi yang dievaluasi pada saat kondisi CAF atau di kondisi akhir. Kemudian kalau kita hubungan PFR dengan MFR, gitu ya, sama per DCA pada saat CAF ini kalau mixed flow ya. Kalau flow-nya kita cek berarti sama dengan 1 per delta CA integral pi mixed flow DCA dari batas bawah CA0 batas atas CAF. Gitu ya. Nah, untuk misalkan ada beberapa mixed flow reaktor yang dibuat seri, kemudian konsentrasinya misalkan reaktor 1 2 sampai dengan N, konsentrasi yang masuk reaktor reaktor 1 CA1, reaktor 2 CA2, reaktor N CAN gitu ya. Overall fractional yield-nya didapatkan dengan menjumlahkan semua fractional yield di dalam tangki tersebut, sejumlah tangki tersebut, dan weighting this value by the amount of reaction. Jadi nanti dibagi dengan
konsentrasi keseluruhannya. Jadi gini, P1 kali CA0 min CA1 ditambah bla 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 sampai dengan ditambah PN kali CAN min 1 dikurangi CAN sama dengan PN mix flow ya kali CA0 min CAN. Jadi kalau overall-nya berarti kan ini yang kita cari ya. PN mix sama dengan keseluruhan ini dibagi dengan CA0 min CAN. Begitu. Dan untuk setiap atau berbagai tipe reaktor, konsentrasi R-nya itu adalah CRF sama dengan P kali CA0 min CAF, gitu ya. P kali CA0 min CAF. Dan kalau misalkan lebih dari satu produknya, misalkan ada S, ada T, misalkan seperti itu ya, berarti nanti cari fraksionalnya. Kalau cuma hanya dua, misalkan CR dan CS, berarti tinggal 1 dikurangi P ini dikalikan CA0 min CAF. Kenapa? Karena namanya fraksi itu kan berarti maksimal adalah sama dengan 1. Gitu ya. Kalau misalkan reaktornya mix flow itu lebih dari 1, gitu ya. Kemudian di seri kita memaksimalkan CR, berarti Anda kembali ke bab 6, kita buat maksimal. Jadi memaksimalkan kotak itu ya, maximization of rectangles. Jadi kotaknya kita maksimalkan, luasannya kita maksimalkan sehingga nanti volumenya semakin kecil gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita gambar ya, kita gambarkan P versus CA. Nah, nanti kita hubungkan dengan contacting pattern-nya. Gitu. Kalau ini adalah contoh kalau di plug flow, mix flow, dan reaktor bertingkat. Nanti kalau misalkan mencari yang paling tepat, berarti kita lihat dari gambar ini. Ini ya. Mix flow, plug flow. Plug flow, mix flow. Ya, kemudian plug dan mix. Jadi contacting pattern with the largest area produce most R. Jadi yang paling luas itu akan menghasilkan R yang paling besar ya. Kalau plug flow dan mix flow di sini yang maksimal di sini adalah luasan dari plug flow. Berarti Anda gunakan plug flow. Kemudian kalau di sini adalah mix flow dan plug flow, luasannya ini paling besar kan adalah yang mix flow ya, sehingga kita mencari R maksimumnya adalah dengan menggunakan reaktor mix flow. Dan yang ketiga ini mix flow yang diikuti dengan plug flow. Karena apa? Karena kurvanya begini. Nah, ini kalau plug flow dan mix flow, maka luasan ini akan menghasilkan R yang paling besar. Gitu ya, ini. Jadi kalau lebih dari 1, atau mungkin nanti misalkan ada kita mencari selektivitas, memang yang paling tepat kita menggunakan fractional yield. Karena apa kan? Karena ada menghasilkan produk ya. Yang reaktan itu menghasilkan produk. Pada akhirnya kalau kita mau memaksimalkan hasilnya, berarti kan kita mau mencari produk yang kuantitasnya paling besar, sehingga kita menggunakan reaktor yang sesuai gitu. Jadi harus digambar dulu, atau mungkin Anda mencari fractional yield-nya dulu, baru nanti menghitung konsentrasi R-nya, seperti itu. Kemudian selektivitas ya, namanya selektivitas berarti kita kan mencari atau menyeleksi atau bagaimana kita membandingkan produk yang kita inginkan dengan semuanya ya, gitu ya. Mungkin Anda sudah dapat di ATK ya, asas teknik kimia, biasanya ada selektivitas. Nah, ini secara sederhana kalau digabungkan di TRK ya, selektivitas itu adalah mol dari produk terbentuk yang diinginkannya per mol dari material terbentuk yang tidak diinginkan. Jadi kalau misalkan ada produk samping begitu ya, selektivitas ini merupakan produk yang kita inginkan gitu loh.
dibagi dengan semua material yang tidak diinginkan, gitu ya. Itu selektivitas. Contoh, bila reaksinya adalah partial oxidation hidrokarbon. Jadi reaktan A ini teroksidasi menjadi R dan berbagai macam senyawa di sini ya. Nah, kalau kita menghitung dengan selektivitas ini susah karena di sini yang tidak diinginkan ini banyak ya. Banyak. Dan kita mau membandingkan yang mana gitu loh. Sehingga kalau misalkan sebanyak ini mending Anda menggunakan tadi yield itu ya, fractional yield. Jadi pakai pi seperti itu. Contoh ya. Ada reaksi A plus B menjadi R dan S. R-nya yang diinginkan, S-nya yang tidak diinginkan. Masing-masing mempunyai sudah apa namanya ini persamaan laju reaksi ya. Kalau yang DCR per DT adalah sama dengan 1 kali CA pangkat 1,5 CB pangkat 0,3 mol per liter menit. Sedangkan DCS per DT sama dengan 1 kali CA pangkat 0,5 CB-nya pangkat 1,8 mol per liter menit. Kemudian dari persamaan ini yang diketahui adalah konversi A. Konversi A adalah 90%. Gitu ya. 90%. Suruh mencari R di dalam aliran produk. R-nya itu berapa? Nah, yang diketahui lagi, equal volumetric flow, rates of E and B streams are fed to the reactor and each stream has concentration 20 mol per liter of reactant. Jadi, masing-masing A dan B ini masuk reaktor itu 20 mol per liter. Nah, pertanyaan yang tadi R itu ya, mencari konsentrasi R itu dicari pada masing-masing skema. Jadi yang pertama adalah menggunakan reaktor plug flow, yang kedua menggunakan reaktor mixed flow, dan yang ketiga adalah the best of the four plug mix contacting schemes of example 7.1. Jadi yang tadi kemarin itu kan kita ingat kalau yang kemarin adalah model contacting-nya adalah ini ya. Jadi A konsentrasi tinggi, B-nya masuk satu per satu atau ditambahkan masuk sedikit demi sedikit. Ini yang kita gunakan ya, contacting pattern-nya. Kemudian jawabannya ya, yang pertama kita cari dulu Pi-nya. Pi kecil untuk R per A atau instantaneous fractional yield-nya. DCR per A-nya itu DCR plus DCS karena produknya kan R sama S ya. Ya, ini tinggal kita jumlahkan K1 CA pangkat 1,5 CB pangkat 0,3 per K1 CA pangkat 1,5 CB pangkat 0,3 plus K2 CA pangkat 0,5 CB pangkat 1,8. Sudah diketahui di atas nih ya. Nah, K1 1, K2 juga 1. Jadi tinggal CA pangkat 1,5 kali CB pangkat 0,3 dibagi CA pangkat 1,5 CB 0,3 plus CA pangkat 0,5 CB pangkat 1,8. Nah, ini berarti sama dengan tinggal CA per CA plus CB pangkat 1,5 ya. Kalau Anda pembagian ya sudah tinggal ini dibagi tapi ini dikali ya berarti ya. Dikalikan dengan ini per ini gitu. Kemudian dimasukkan ke dalam pi kapital ya, pi kapital. Nah, referring to figure 7.2a, gambarnya kita lihat 72A, sorry. Ini ya. 72A bahwa starting concentration of each reactant in the combined feed is CA0 sama dengan CB0 ya. Sama dengan 10 mol per liter. Kemudian CA-nya sama dengan CB dimanapun. Kemudian berarti kita tinggal masukkan ya, ini selesaikan dulu. Pi P sama dengan min 1 per CA0 min CAF integral Pi DCA sama dengan
Min 1 per CA0-nya adalah 10, CAF-nya berarti 90% dari 10 sama dengan 1. Ya, kemudian integral CA DCA per CA plus CA pangkat 1,5 karena CB sama dengan CA ya tadi ya. CA sama dengan CB. Sehingga ini penyelesaiannya adalah 1/9 integral DCA per 1 plus CA pangkat 0,5. Nah, ini penyelesaian integral ini dimisalkan aja nih. Ini kalkulus ya. CA pangkat 0,5 dimisalkan X. Berarti CA-nya sama dengan X kuadrat. Begitu. Dan DCA adalah 2X dx. Ya, sudah mudah ini ya. Penyelesaiannya Pi. Plug flow adalah sama dengan 0,32. Kemudian CRF tadi adalah Pi kali CA min CA0. CA0 min CAF. 10 kurangi 1 sama dengan 9 kali 0,32 kali Pi-nya ya. Jadi 2,86. Sisanya CSF adalah 9 kali 1 dikurangi 0,32 sama dengan 6,14. Untuk plug flow, kemudian untuk mix flow ya. Mix flow Pi M R dari R banding A sama dengan Pi yang dievaluasi pada saat keluar ya. Berarti sama dengan 1 per 1 plus CA pangkat 0,5 adalah sama dengan CA-nya kan berapa CA-nya? CA berapa? 1 pangkat 1 pangkat setengah. Berarti 1/2 sama dengan 0,5. Kemudian CRF berarti sama dengan 9 kali 0,5 dan CSF adalah 9 kali 1 min 0,5. Begitu ceritanya. Sehingga kita dapatkan CRF dan CSF adalah sama ya 4,5 mol per liter. Kemudian kalau dari model yang kemarin skema yang contacting pattern-nya A-nya yang kita alirkan dulu, kemudian B ditambahkan secara perlahan, secara bertahap gitu ya. CB 1 mol, kemudian asumsi ya ini ya, asumsi CB-nya 1 mol, maka kita hitung ya, kita hitung kalau CB-nya 1 berarti CA0-nya 19. Kemudian Pi R per A-nya sama dengan kita pakai plug flow kan ini gambarnya. Jadi min 1 per CA0 min CAF integral Pi D CA dengan batas bawah CA0, batas atas CAF. Kemudian min 1 per CA0-nya adalah 19 dikurangi CB0-nya adalah dikurangi CAF-nya adalah sama dengan 1. Kemudian integral CA DCA per CA plus 1 pangkat 1,5 batas bawah CA0 19 batas atas CAF 1 sama dengan 1/18 kali integral DCA dikurangi integral DCA per CA plus 1. Begitu. Maka sama dengan 1/18. Hasil DCA kan sama dengan CA ya. CA dari batas bawahnya 1, batas atas 19, berarti 19 dikurangi 1. Kemudian ln CA plus 1. Ya, kan 1 per CA plus 1, ln CA plus 1 sama dengan ln 20/2, karena 20, 19 tambah 1 ya. 19 tambah 1 dikurangi ln 2 gitu ya. Jadi ln 20/2 sama dengan 0,87. Sehingga CRF-nya 9 dikali 0,87, CSF-nya sama dengan 9 dikali 1 min 0,87. Begitu ceritanya. Sehingga kalau kita lihat setelah di data ya, kita lihat kalau yang menggunakan metode yang model skema ketiga, contacting pattern yang ketiga, maka kita dapatkan
nilai konsentrasi R yang paling tinggi. Begitu. Mungkin ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ini contoh-contohnya. Kalau nggak ada ya ini silakan dikerjakan. Oh, ini banyak. Mungkin nomor 6 sampai 18 ya. Silakan dikerjakan, nanti kita bahas besok ya. Gimana? Ada pertanyaan mungkin? Untuk soalnya itu dikerjakan berkelompok ya, Bu? Tentu saja, ya. Iya, Bu. Ya, gitu ya. Ada lagi mungkin? Sedikit kok. Untuk soalnya tadi nomor berapa saja? Nomor 6 sampai 18 ya kan, 2 nomor, Iya, 2 baik, nomor Bu. ya. Nah, kemudian kalau sudah nanti kita bahas, karena saya ini satu materinya kan udah hampir selesai. Nanti habis bab 7 sama mungkin kita bahas yang ini ya, sesuai apa namanya, kontrak itu ada mengenai reaksi, pengenalan reaksi heterogen. Bab berapa saya lupa, bab 9 kalau nggak salah. Bentar. 8. Nah, setelah bab 9, nah setelah bab 9 nanti kita kuis baru masuk ke apa itu namanya, project based learning-nya gitu ya, teman-teman yang baik hati. Terus kalau nggak ada pertanyaan ya sudah, silakan dikerjakan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya tutup ya.